Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu di tutorial farmasi fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan titik didih larutan. Kenapa pentingnya dilakukan percobaan titik didih? Nanti kita lihat di slide yang berikutnya. Oke, saya mengulang sedikit teori yang ada di buku petunjuk praktikum Anda. Saya yakin sudah disampaikan teori tentang titik didih di kelas oleh dosen pengampu mata kuliah farmasi fisika. Jadi titik didih suatu cairan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan itu adalah sama dengan tekanan 1 atmosfer. Tekanan uap suatu cairan murni selalu dipengaruhi dengan adanya solut, larutan yang cair maupun yang padat, yang terlarut. Karena zat yang terlarut ini akan menurunkan tentunya tekanan uap cairannya sehingga menaikkan titik didih dari pelarutnya atau solvennya. Jadi selalu dipengaruhi oleh adanya larutan, baik itu yang padat maupun yang cair, sehingga akan menurunkan tekanan uap dari cairannya itu dan menyebabkan naiknya titik didih dari solven atau pelarut. Jadi selalu akan berhubungan. Oke, titik didih pada tekanan 1 atmosfer atau setara dengan 760 torr dinamakan sebagai titik didih normal. Kalau air normal titik didihnya 100 derajat Celcius, tapi tentunya akan dipengaruhi oleh besarannya tekanan yang diberikan. Apabila tekanan yang diberikan tinggi, maka titik didihnya akan lebih tinggi. Bila sebaliknya tekanan yang diberikan rendah, maka titik didihnya akan lebih rendah tentunya. Nah, suhu yang tetap konstan dari cairan yang mendidih dapat dibuktikan apabila Anda merebus makanan. Waktu air mendidih, suhunya akan tetap konstan, ya. Nah, kenapa titik didih ini merupakan suatu sifat yang dapat digunakan untuk memperkirakan secara tak langsung berapa kuatnya gaya tarik antar molekul dalam cairan. Cairan yang gaya tarik antar molekulnya kuat, titik didihnya pasti tinggi. Dan sebaliknya, bila gaya tarik antar molekulnya lemah, maka titik didihnya lemah. Sederhananya begini, apabila ketika kita menentukan titik didih suatu larutan dan titik didihnya tinggi, maka gaya tarik menarik antar molekul yang ada di dalam larutan dan pelarut itu kuat. Sebaliknya, bila kita dapatkan titik didih yang lebih rendah, maka gaya tarik antar molekul dalam larutan itu pasti rendah. Nah, itu pentingnya melakukan uji, salah satunya melakukan uji titik didih suatu solut atau larutan. Kita langsung ke percobaan. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah tabung penentu titik didih. Ya, kita tidak menggunakan tabung, nanti kita hanya menggunakan beker gelas, kemudian kompor listrik, ya, atau lampu spiritus. Kemudian tentunya termometer untuk mengukur suhu. Nah, bahan yang kita gunakan nanti adalah beberapa bahan. Nanti akan ditentukan. Misalnya vitamin C 20%, gula 20%,
paracetamol 20%, amoksisilin 20%. Misalkan, tapi realnya nanti Anda akan diberikan oleh koordinator praktikumnya di lab atau di praktikum daringnya. Kita ke cara kerja. Jadi cara kerja yang ada di buku petunjuk praktikum Anda itu adalah kalau kita memiliki khusus alat atau tabung penentu titik didih, ya. Nah, di praktikum kita menggantinya dengan alat yang sederhana, yaitu hanya dengan beker gelas, sehingga cara kerjanya kita sederhanakan. Cara kerjanya adalah, pertama adalah panaskan beker berisi larutan sampel, ya sampel kita misalnya vitamin C atau gula 20%, maka kita buat dulu larutannya 20 gram dalam 100 ml karena 20%. Kemudian satu beker lagi berisi air. Kemudian keduanya kita taruh di atas kompor listrik, atau bila menggunakan lampu spiritus ya di atas lampu spiritus. Kemudian yang kedua, kita ukur suhu dengan termometer. Jika sudah terbentuk cincin uap yang ditandai dengan mendidihnya larutan yang ada di beker gelas itu, maka saat itulah kita mengukur suhunya berapa. Kemudian kita catat titik didihnya saat suhu termometernya konstan. Artinya ketika kita menaruh termometer saat dia mendidih berapa derajat Celcius, dan beberapa saat setelah itu dia tidak naik lagi suhunya, maka itulah suhu saat termometer yang konstan. Kita lihat rumusnya, ya, penentuan titik didih sama dengan KB kali M. Kemudian M-nya adalah molalitas, sehingga rumusnya menjadi delta TB sama dengan KB kali gram per mr kali 1000 per volume pelarut, ya, P. Kemudian delta TB kenaikan titik didih, kemudian KB adalah tetapan kenaikan titik didih, kemudian M adalah molalitas larutan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Saya kasih analogi yang sederhana untuk memahami rumus tadi. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB tadi adalah kenaikan titik didih. Ya, kemudian KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Kemudian M adalah molalitas larutan. Apabila kita berikan contoh air, diketahui tetapan kenaikan titik didih air sama dengan 0,5 derajat Celcius per molal. Artinya, jika terdapat satu molekul zat terlarut, jadi apabila dimasukkan ke dalam air itu 1 molal zat terlarut, maka titik didih air akan naik sebesar 0,5 derajat Celcius, sehingga titik didih airnya menjadi, karena titik didih air normalnya 100 derajat Celcius, maka kenaikannya 0,52 derajat Celcius, sehingga titik didihnya menjadi 100 ditambah 0,52 derajat Celcius menjadi 100,52 derajat Celcius. Itu makna dari rumus ini. Nah, bagaimana contohnya kita lihat di slide berikutnya. Langsung ke contoh soalnya. Apabila kita
suruh untuk menentukan kenaikan titik didih larutan vitamin C 20%. Ya, 20% berarti 20 gram dalam 100 ml. Pelarutnya atau solvennya adalah air. Bila diketahui BM vitamin C 176,13 dengan volume larutannya 100 ml. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama tentunya kita masukkan rumus yang kita punya. Delta TB sama dengan KB kali molalitas. Ini yang jabarkan menjadi gram per mr kali 1000 per P ya. Kemudian kita masukkan data kita. Delta TB sama dengan KB, karena yang digunakan adalah air, maka KB-nya adalah tetapan 0,52 derajat Celcius. Dikali bobot dari vitamin C adalah 20 gram, BM-nya 176,13 dikali 1000 per 100. Ya, karena volumenya adalah 100. Kemudian setelah dikalikan maka dihasilkan 0,52 kali 1,135 sama dengan 0,59 derajat Celcius. Ini adalah perubahan titik didihnya. Maka berapa titik didih larutan vitamin C? Caranya adalah delta TB sama dengan TB larutan min TB pelarut. Delta TB-nya masukkan 0,59 derajat Celcius sama dengan TB larutan, tentunya yang kita cari, dikurangi TB pelarut, titik didih pelarut normal dari air kan 100 derajat Celcius. Maka TB larutannya berapa? TB larutannya adalah 100 ditambah 0,59 derajat Celcius menjadi 100,59 derajat Celcius. Inilah cara kita menentukan kenaikan titik didih suatu larutan. Nah, nanti ini akan Anda lakukan di laboratorium atau di praktikum daring dengan bahan yang lain. Misalnya gula 20%, nanti caranya persis seperti ini. Tentunya dengan proses percobaan untuk mengetahui suhu dari larutan uji yang kita gunakan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang membuat Anda masih bingung, bisa ditanyakan di forum diskusi di Classroom. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.